Anda kembali di Breaking News TV One, Presiden Pilihan Rakyat. Pemirsa, kami hadirkan informasi mengenai Tim Hukum Nasional THN Amin yang memaparkan adanya dugaan bukti dan juga jenis kecurangan dalam Pilpres 2024. Tim Hukum Nasional THN Amin menyampaikan konversi yang digelar di Rumah Koalisi Perubahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengenai adanya dugaan bukti dan jenis kecurangan dalam Pilpres 2024. Dugaan kecurangan terjadi sejak sebelum pencoblosan, saat pencoblosan sampai pasca pencoblosan. Kecurangan ini dapat dikategorikan dalam 3 hal, yakni angka atau elektoral berupa penggelembungan suara, politik uang, dan penyelenggaraan yang mengarahkan untuk melakukan kecurangan. Pihak Tim Hukum Nasional meminta agar seluruh relawan Amin serta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi manual yang resmi, tidak menentukan melalui hasil quick count. Pihak THN juga mensimulasikan bagaimana adanya perbedaan antara data C1 dengan yang ada di website KPU, mengambil sampel dari 355 TPS dan menemukan banyak penggelembungan suara. Dan di belakang ada tokoh-tokoh yang belum selesai. Belum ada satupun pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak seluruh pendukung Amin, para relawan, civil society, untuk terus mengikuti proses ini, menjaga proses ini, sampai betul-betul tuntas. Fakta bahwa mulai ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sekarang sudah menjadi isu publik, itu akan membuat kita dan teman-teman di lapangan lebih waspada supaya proses pengawalan suara bisa diselesaikan dengan baik. Ada indikasi sistem itu tidak cukup reliable, tidak cukup terpercaya sehingga terjadi tadi manipulasi dari sistem yang seperti ingin digiring pada hasil quick count. Nah, ini akhirnya kecurigaan masyarakat bahwa terjadi penggelembungan suara memang menemukan buktinya atau kita menemukan buktinya. Jadi kita akan terus dalami dan mari kita dengar. Presiden Joko Widodo menjawab mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Presiden mengatakan semua pihak harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan adanya kecurangan, maka dapat segera melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Itu terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK tadi sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju Bawaslu RI. Sudah ada rekan kami Alvin Saputra di sana. Selamat siang Alvin. Apakah sudah ada laporan baru mengenai adanya dugaan perbedaan data? Ya baik, Ana dan juga pemirsa, memang kita baru saja memasuki masa pencoblosan calon presiden dan juga wakil presiden yang diagendakan pada 14 Februari lalu di pemilu 2024, dan di mana memang pada pemilu 2024 kemarin diindikasi memang adanya kecurangan dan juga permasalahan yang dihadapi pada pemilu 2024, dan memang per kemarin dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sudah melakukan konferensi persnya per kemarin tanggal 15 Februari 2024, yang dimana memang untuk hasil dari konferensi pers kemarin memang diadakannya info dari Bawaslu menemukan adanya 19 permasalahan, dan memang 13 diantaranya itulah masalah pemungutan suara dan 6 sisanya adalah permasalahan hitungan suara. Dan juga dalam hal ini data tersebut diperoleh dari 38 provinsi yang direkap dalam aplikasi sistem informasi pengawalan pemilu atau Siswaslu, dan memang dalam hal ini Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI menyampaikan akan menindaklanjuti laporan yang
dituju pada Bawaslu dan juga menyarankan kepada KPPS agar taat aturan dan juga tidak menggunakan atribut politik dan bersikap netral. Dan juga Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga mengatakan pada pemilu 2024 memang kemarin banyak sekali permasalahan yang dihadapi dan memang salah satunya ialah sekitar 12.000 TPPS tidak tersedianya alat bantu untuk disabilitas dan juga sekitar 10.000 TPPS logistiknya tidak lengkap dan sekitar 8.000 TPPS yang pemilihnya tidak sesuai dengan domisili dan sebanyak 2.000 TPPS yang dimana pemilihnya menggunakan hak pilih suaranya lebih dari satu kali. Dan juga Rahmat Bagja mengatakan dengan adanya permasalahan ini nantinya akan dilakukan pemungutan suara ulang dan juga kami belum mendapatkan informasi kapan diadakannya untuk pemilihan suara ulang dan memang diadakannya di mana, dan memang nantinya kami akan mengupdate-nya kepada Anda. Dan memang juga Rahmat Bagja mengatakan surat kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarah atau intimidasi, dan juga Rahmat Bagja menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi mengawal dan juga mengawasi perhitungan suara yang berakhir pada 20 Maret mendatang di tahun 2024. Demikian Ana, kembalikan kepada Anda. Terima kasih laporan langsung Alvin Saputra dari kantor Bawaslu RI. Kita akan lanjutkan dialog, Prof. Wiwi. Ya, Prof. Wiwi tadi sempat mengatakan bahwa ketokohan ini artinya berpengaruh sekali ya dalam perolehan suara yang Paslon 02 dapatkan sekarang di atas angin, jauh sekali di atas 50% begitu. Di belakang Gibran tentunya ada Presiden Joko Widodo. Walaupun Presiden tidak pernah secara eksplisit mengatakan dukungannya, sempat mengatakan juga bahwa dia tidak akan ikut berkampanye begitu, Prof. Bagaimana ini kemudian dilihat dan juga dinilai oleh masyarakat? Iya, memang ada awalan yang kemarin itu mengundang respon dari publik akademis. Publik akademis itu kampus-kampus, para profesor dan sebagainya, karena ada puncaknya ketika saya boleh loh berpihak, saya boleh juga berkampanye. Lah itu ngeri kan gitu ya. Meskipun di peraturan boleh, tapi kan gitu ya, beliau bukan incumbent yang akan mencalonkan kembali. Jadi ini ada pasangan lain yang kebetulan adalah putranya. Nah tentu ini ada kaitannya dengan nepotisme, dinasti politik kan seperti itu. Jadi kekhawatiran yang luar biasa yang menimbulkan resistensi gitu ya. Dari dunia akademis gitu ya, publik akademis menurut saya itu karena respon saja. Merespon ketika Pak Jokowi mau cawe-cawe, ikut kampanye turun, dan wah ini pasti rame kan gitu. Lah oleh karena itu kemarin sudah nggak jadi ya. Meskipun demikian tetap saja sosoknya Gibran itu tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi sebagai bapaknya kan gitu. Tentu sumbangsih dari Pak Jokowi terhadap Paslon 2 itu luar biasa. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi masih in power, masih berkuasa sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif yang langsung gitu ya memimpin sampai ke level itu desa segala kan itu. Jadi kekuasaannya luar biasa. Dan ini sistem yang di Indonesia kan sistem presidensial, bukan parlementer. Sistem presidensial, maka memang separuh ucapan dari presiden itu adalah peraturan. Begitu berucap apapun, tutur kata sedikit, apa istilahnya gesternya itu semua disteropong. Nah tadi kan memintakan sebetulnya tadi itu dari Bawaslu ya kalau tidak salah untuk adanya keterlibatan masyarakat. Nah TV One dan kita-kita ini termasuk yang ikut mengawal, memberikan edukasi, memberikan literasi kepada publik gitu ya. Supaya tadi itu tidak ada salah paham, tidak ada katakan gitu ya, suara-suara masyarakat yang memilih yang ternyata gitu ya, disimpangkan gitu ya, digelembungkan suaranya, lah nanti menimbulkan tidak percaya. Jadi menurut saya Bawaslu memang harus tangkas, harus betul-betul meresponnya itu super, dalam arti apa? Tidak bisa menunggu. Jadi harus proaktif gitu, turun langsung, kecenderungan kebaca saja turun langsung. Jangan sampai terjadi kan gitu. Nah ini yang penting ya menurut saya.